Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tema kita yang akan kita bahas adalah tentang malu. Berbicara tentang malu, ini bukan suatu yang baru bagi pendengaran kita, atau mungkin menjadi sebuah bahasa keseharian. Tetapi ternyata malu ini kalau kita pahami secara benar, bisa menyelamatkan kita kepada azab Allah, peringatan Allah. Kalau kita mengabaikan tentang ini, karena kehidupan kita di masyarakat tidak bisa lepas dari sifat malu yang harus kita pelihara sebagai orang-orang yang beriman. Paling tidak Allah mengabadikan dalam 2 surat tentang kaitan dengan malu ini. Yang pertama kita bisa lihat dalam surat Al-Alaq ayat 14. Allah mengabadikan di sana, alam ya'lam bi anallaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Artinya bahwa orang yang mempunyai sifat malu, dia akan berupaya untuk memperhatikan bahwa Allah itu melihat. Sehingga kalau Allah melihat, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dirinya malu, karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, umpamanya dalam surat Al-Mu'minun ayat 19, juga disebutkan di sana, Allah menegaskan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma yufi sudur. Dan dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ini ayat ini juga memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa Allah senantiasa mengetahui baik yang zahir maupun yang batin. Karena itu kita harus memperhatikan hal demikian. Dalam Sahih disebutkan juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melewati seseorang yang sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu. Maka beliau bersabda kepada orang itu, biarkan saja dia, karena rasa malu itu sebagian dari iman. Nah, gitu. Artinya orang yang punya kualitas keimanan, dia akan memelihara tentang malu itu sendiri. Banyak pengertian tentang malu yang dikemukakan oleh ulama terdahulu, as-salafus saleh, tentang malu itu sendiri, ya. Sehingga kita bisa menjadikan sebuah pedoman agar kita senantiasa memahami akan rasa malu itu sendiri, ya. Nah, ini penting sekali kita mengerti, ya, tentang malu itu, ya. Antaranya yang diungkapkan oleh Al-Junaid
yang berkata bahwa karena melihat berbagai macam karunia dan melihat keterbatasan diri sendiri, maka di antara keduanya muncul suatu keadaan yang disebut malu. Nah, ini di sini memberikan gambaran bagi kita sekali lagi bahwa melihat macam banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, sementara kita ada sebuah keterbatasan, ini akan menjadikan orang merasa malu kepada Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi maka sudah sewajarnya kita memahami makna malu ini secara tepat ya, sehingga kita bisa melaksanakannya. Paling tidak demikian juga Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita tentang malu ini dalam salah satu hadisnya, yang artinya iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu cabang dari iman. Nah, ini jadi ternyata malu ini bukan cabang dari iman, sehingga kita punya iman tentu akan memelihara rasa malu. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyatakan, yang artinya sesungguhnya di antara perkataan nubuah pertama yang diketahui manusia adalah jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Nah, dari hadis tersebut Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada dua makna yang berkaitan dengan hadis tadi ya. Yang pertama, kata beliau, ini merupakan peringatan dan pengabaran, yang artinya siapa yang tidak malu tentu akan berbuat sesukanya. Sedangkan yang kedua, ini merupakan pembolehan, yang artinya lihat perbuatan yang hendak engkau lakukan, jika termasuk sesuatu yang tidak mengundang rasa malu, maka lakukan. Namun kata beliau, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya ini, yang benar adalah yang pertama. Yang tadi katakan bahwa peringatan dan pengabaran yang mempunyai makna, punya arti, siapa yang tidak malu tentu akan berbuat sesukanya. Nah, ini perlu kita pahami dari penegasan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Kemudian rasa malu bisa dibagi menjadi 10 macam ya, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama, malu karena berbuat salah. Seperti malunya Adam alaihissalam yang melarikan diri di saat di surga. Allah bertanya, mengapa kamu lari dariku, wahai Adam? Adam menjawab, tidak wahai Rabbku, tetapi karena aku merasa malu terhadap engkau. Yang kedua, malu karena keterbatasan diri. Seperti rasa malunya para malaikat yang senantiasa bertasbih pada siang dan malam, dan tak ada waktu senggang tanpa bertasbih. Namun begitu pada hari kiamat mereka berkata, Maha suci engkau, kami tidak menyembah kepadamu dengan sebenar-benarnya penyembahan. Yang ketiga, rasa malu karena pengagungan atau rasa malu karena memiliki marifah.
Sejauh mana makrifat seseorang terhadap Robnya, maka sejauh itu pula rasa malunya terhadapnya. Jadi di sini adalah makrifat mengenal Allah. Jika dia lebih berkualitas mengenal Allah, lebih tahu memahami kepada Allah, maka dia akan lebih merasakan malu yang nampak. Yang keempat, malu karena kebiasaan budi. Malu karena kehalusan budi. Seperti rasa malunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengundang orang-orang pada acara walimah Zainab. Karena mereka tidak segera pulang, maka beliau pun bangkit dari duduknya dan merasa malu untuk mengatakan kepada mereka, pulanglah kalian. Jadi kalau kita itu enggak tega menyuruh orang suruh pulang, masih sedang bertamu, gitu. Mungkin kita ada perlu atau ada lain hal, ada hajat, kebutuhan, kita mungkin malu untuk mengatakan segera pulang, segera meninggalkan tempat ini. Yang kelima, malu karena kesopanan. Seperti malunya Ali bin Abi Thalib ketika hendak meminta baju besi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia menjadi suami putri beliau. Yang keenam, malu karena merasa diri sendiri hina, seperti malunya hamba yang memohon berbagai macam keperluan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menganggap dirinya terlalu hina untuk itu. Karena tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, malu karena cinta, karena mahabbah. Yaitu rasa malunya orang yang mencintai di hadapan kekasihnya. Bahkan tatkala terlintas sesuatu di dalam hatinya saat berjauhan dengan kekasihnya, dia tetap merasa malu tanpa diketahui apa sebabnya. Apalagi jika kekasihnya muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Kekasih kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecintaan kita, mahabbah kita kepada Allah. Jadi kita akan menjaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang taat. Yang kedelapan, malu karena ubudiyah, yaitu rasa malu yang bercampur dengan cinta dan rasa takut. Khauf, mahabbah wa khauf, cinta dan rasa takut. Seorang hamba merasa ubudiyahnya masih kurang, sementara kekuasaan yang disembah terlalu agung, sehingga ubudiyahnya membuatnya merasa malu karena sangat-sangat kurang dibandingkan dengan kebesaran yang Allah berikan nikmat kepada hambanya. Yang kesembilan, malu karena kemuliaan. Ialah malunya hamba yang memiliki jiwa yang agung tatkala berbuat bajik, ya, atau kebaikan, atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Sekalipun dia sudah berkorban dengan mengeluarkan sesuatu, toh dia masih merasa malu karena kemuliaan jiwanya dibandingkan dengan pemberian kita kepada orang lain. Yang ke-10, malu terhadap diri sendiri, yaitu rasa malunya seseorang yang memiliki jiwa besar dan mulia, andaikan dirinya merasa ridho terhadap kekurangan dirinya dan merasa puas melihat kekurangan orang lain. Jadi dia merasa malu terhadap dirinya sendiri, sehingga seakan-akan dia mempunyai dua jiwa. Satu, merasa malu terhadap yang lainnya,
Kemudian juga rasa malu yang paling sempurna. Jika seorang hamba merasa malu terhadap diri sendiri, maka dia lebih layak untuk merasa malu terhadap orang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bagaimana diungkapkan oleh pengarang Madarij Sairin, malu itu ada 3 derajat. Derajat yang pertama adalah malu yang memunculkan karena seseorang tahu bahwa Allah melihat dirinya, hingga mendorong untuk bermujahadah, kesungguhan, keseriusan, kemudian mencela keburukannya dan membuatnya tidak mengeluh. Senantiasa bermujahadah, mengevaluasi diri, kekurangan-kekurangan seorang hamba. Karena Allah melihat dirinya, maka dia akan membuatnya malu terhadap Allah, lalu mendorongnya untuk semakin taat, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam rangka beribadah kepada Allah maupun kita ibadah sesama kita. Derajat yang kedua, malu yang muncul karena perasaan kebersamaan dengan Allah atau disebut mayatullah, sehingga menumbuhkan cinta mahabbah, merasakan kebersamaan dan tidak suka bergantung kepada makhluk. Nah, kebersamaan dengan Allah ini ada 2. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ialah kebersamaan ilmu dan kekuatan. Seperti ada ilmu dan keikutsertaannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 4, di tengah-tengahnya Allah menyatakan situ, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kalian kerjakan, kalian berada. Ini menunjukkan bahwa Allah bersama kita, ya, senantiasa memantau atau kita bernasa bersama. Atau dalam ayat tadi juga ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 138. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan mereka yang berbuat kebajikan. Kemudian ayat yang ketiga disebutkan dalam kitab ini, malu yang muncul karena melepaskan ruh dan hati dari makhluk. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada pemisahan, dan tidak ada berhenti untuk mencapai tujuan. Artinya bahwa jika ruh dan hati bersama pencipta semua makhluk, maka ia akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seakan bisa menyaksikannya secara langsung, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran untuk berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pemahaman rasa malu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarij Salikin, yang dapat kita jadikan sebuah pedoman, yang jadikan panduan kita dalam kehidupan kita, sehingga kita menemukan rasa malu kepada Allah, sehingga dengan rasa malu kita kepada Allah akan melaksanakan segala perintah Allah dan berupaya untuk meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang benar datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.